Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 6 dengan perikop yang kedua dengan judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ini melanjutkan dari yang kemarin ketika Yesus yang baru saja, maksud saya ya, dari perikop sebelumnya bahwa murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengetahui pikiran mereka. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang mengetahui pikiran kita? Ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ya. Mereka mencobai ya, mengetes Yesus ya, membawa orang yang lumpuh tangannya, mati tangan kanannya ini, tangannya dibawa sengaja ya, kurang ajar ya, sengaja mengetes Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat ya. Ya, ini orang yang lumpuh tangannya ya. Ini orang-orang Farisi mencobai Yesus ya. Tapi memang karena Yesus adalah Tuhan, Yesus tahu dan mengatakan, sengaja juga Yesus, "Hei, bangunlah, berdirilah di tengah-tengah ya," supaya Yesus bisa mendidik ini orang-orang yang munafik ya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mana yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Ini sudah jelas kan, jawabannya sudah jelas ya. Ya berbuat baik lah. Ya menyelamatkan nyawa orang. Contoh gampangnya ya, ketika ambulans membawa orang yang sedang sekarat ya, di mana tiap detik itu sangat berarti. Apakah ambulans itu harus ikut mengantri ya? Ngantri di jalanan menunggu lampu hijau? Ya enggak, ambulannya akan melanggar semua aturan lampu merah itu. Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa, itu pengecualian ya. Demikian juga aturannya. Hari Sabat itu ada pengecualian ya. Jadi aturan yang tidak ada pengecualiannya itu aturan yang ngawur. Yang buat aturan itu seenaknya ya. Jadi kalau membuat aturan tidak boleh seenaknya. Aturan itu harus ada pengecualian ya, ketika kondisinya tidak sesuai dengan maksud awal, dengan tujuan awal. Karena aturan itu sangat terbatas oleh suatu kondisi. Jadi kita juga ketika membuat aturan itu harus bijaksana ya. Harus pintar ya. Harus mengakomodir semua kebutuhan. Jangan seenaknya saja buat aturan ya. Yesus berkata, "Ulurkanlah tanganmu." Ya karena Yesus Tuhan ya, sembuhlah orang itu. Lihat ini, makin marah mereka ya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat marah mereka. Karena mereka hanya hidup di dalam permukaan saja ya. Mereka dangkal, imannya dangkal. Jadi mereka marah ya. Keki, iri. Jadi mereka berunding untuk nanti ya, menghukum, menangkap Yesus ya, yang pada akhirnya Yesus disalibkan ya.
Mari kita tetap ikut Yesus. Kita tetap bijaksana ketika kita menghadapi sebuah aturan. Kita harus bijaksana, harus mengerti tujuan dari aturan itu dibuat untuk apa, dan supaya kita bisa nanti memakai aturan itu dengan bijaksana ya, atau mungkin mengubahnya sesuai dengan kebutuhan khusus yang mungkin dihadapi oleh orang-orang atau kondisi tertentu. Bagi saudara yang mendapatkan pengetahuan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, boleh juga di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Lukas bab 6. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.